Assalamualaikum dan selamat pagi Jackmania. Halo juga untuk sobat pekerja. Selamat datang kembali di podcast BPJS Ketenagakerjaan. Podcast yang tentunya menghadirkan berbagai informasi menarik seputar perlindungan pekerja, pelayanan publik, serta edukasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Dan di episode kali ini, kita akan mengangkat tema yang sangat menarik juga tentunya, yaitu ngobrol data dari validasi nomor induk kependudukan hingga perlindungan pekerja. Mungkin sebagian dari masyarakat itu bertanya-tanya nih, kenapa nih itu jadi satu hal yang penting, terus kenapa juga data kependudukan harus valid, apa hubungannya antara perlindungan pekerja dan pelayanan BPJS Ketenagakerjaan dengan nomor induk kependudukan ini tadi. Nah, seluruh pertanyaan yang ada itu akan kita bahas bersama dua narasumber yang hadir di podcast BPJS Ketenagakerjaan hari ini. Yang pertama, ada Bapak Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota Waringin Barat, Bapak Indra Wardana. Selamat datang Pak, apa kabar? Baik, Mbak Dila. Oke, kemudian ada Ibu Nurul Indahyati selaku Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pangkalan Bun. Apa kabar Ibu? Baik, Mbak Dila, semuanya selamat pagi. Ini kedua kalinya ya saya ketemu sama Kedua Ibu ya. kalinya, ya. Betul. Nah, di podcast kali ini yang kita mengangkat tema mengenai validasi NIK hingga perlindungan pekerjaan. Oke, mungkin saya akan ke Pak Kadis dulu ya, Bapak ya. Izin sebelum membahas lebih jauh mengenai BPJS Ketenagakerjaan. Nah, mungkin bisa dijelaskan kepada masyarakat terutama Jeremania yang lagi mendengarkan radio Jerem pagi ini, Pak, mengapa data kependudukan itu jadi sesuatu yang sangat penting? Baik, selamat pagi Jeremania yang mendengar di mana aku berada. Tentu data kependudukan itu adalah data yang paling urgent karena negara kita menganut single identity number atau data tunggal setiap individu. Data ini akan dipakai dalam setiap proses pengambilan kebijakan publik, baik itu misalnya di bidang bantuan pangan, kemudian juga program jaminan sosial, kemudian ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Jadi data kependudukan itu menjadi data induk awal untuk seluruh layanan administrasi publik yang ada di negara kita. Maka dari itu data kependudukan itu sangat penting untuk dimiliki setiap individu. Oke, tadi Bapak Indra sempat mention soal single identity number. Nah, kalau setahu saya sendiri Pak, pernah juga baca-baca artikel kan single identity number itu juga sudah diterapkan di berbagai negara ya Pak. Nah, berarti Indonesia juga jadi salah satu negara yang sedang menerapkan single identity number itu. Nah, untuk single identity number yang dimaksud berarti NIK itu sekarang bukan cuma sekedar nomor KTP aja ya Pak? Betul. Jadi yang dimaksud single identity number adalah satu nomor melekat kepada satu individu warga Indonesia selama-lamanya. Dan itu tidak akan terduplikasi oleh individu manapun sebagai warga negara Indonesia. Jadi ketika seseorang sudah meninggal, nomor NIK itu tidak akan dipakai lagi oleh orang lain. Maka saat ini pemerintah sudah mulai menerapkan kebijakan bahwa beberapa nomor layanan publik lain seperti NPWP, kemudian juga nomor BPJS Kesehatan dan lain-lain itu sudah merujuk kepada NIK, dan ke depan tidak menutup kemungkinan beberapa layanan publik lainnya juga akan menggunakan single identity number berupa NIK. Oke, memudahkan masyarakat karena juga kayaknya kalau nomornya beda-beda di tiap segmen itu jadi sulit menghafal ya Pak. Betul. Tapi kalau pakai nomor induk kependudukan jadinya mudah, cuma ingat satu nomor tapi untuk semua. Untuk gitu. semuanya. Oke, nah kan di podcast kita hari ini membahas soal validasi nomor induk kependudukan. Nah mungkin masyarakat juga belakangan ini sering mendengar yang namanya istilah validasi NIK. Nah sebenarnya apa yang dimaksud dari validasi NIK ini Pak? Ya, validasi NIK itu dibutuhkan terhadap beberapa entitas, baik itu organisasi, lembaga private, perusahaan dan lain-lain, untuk memastikan bahwa identitas yang diserahkan seorang individu itu sesuai dengan database kependudukan yang ada di server Kementerian Dalam Negeri. Karena kan masih memungkinkan adanya pemalsuan dari fotokopi dan lain-lain, maka validasi itu digunakan untuk cek apakah
NIK itu telah sesuai dengan nama, kemudian alamat, tempat tanggal lahir, akta kelahiran, kartu keluarga dan sebagainya, klop cocok dengan data seseorang. Jadi tidak bisa disalahgunakan. Karena saat ini kan betapa banyak penggunaan identitas seseorang oleh orang lain untuk tindakan kriminal, kemudian judi online dan sebagainya. Maka negara memproteksi agar penggunaan data kependudukan ini juga harus benar, maka harus ada validasi. Oke. Nah, di proses validasi NIK ini sendiri berarti kan mungkin saja ditemui data-data yang tidak valid. Nah, biasanya data-data yang tidak valid ditemui itu penyebabnya karena apa, Pak? Ya, biasanya pada saat proses penginputan, karena memang kependudukan ini kan berdasarkan pelaporan dari masing-masing warga negara. Ketika warga negara itu melakukan input data, misalnya nama keliru huruf, kemudian lahir keliru tanggal, tempat keliru alamat, misalnya, karena kan berbasis pelaporan. Ketika dia menginput pada saat di belangko itu tidak sesuai dengan realita, maka garbage in, garbage out, masuk sampah, keluar sampah. Nah, maka yang benar adalah pada saat input itu datanya harus benar, pada saat dokumen kependudukan diterbitkan juga produknya juga benar. Maka pada saat perubahan data tidak jarang ketika misalnya itu sangat signifikan, biasanya harus ada putusan pengadilan. Karena ini sangat riskan. Nah, misalnya dari masyarakat itu menemukan data yang mungkin tidak valid, gitu, mungkin data mereka sendiri yang ada tidak sesuai, apa yang harus dilakukan sama masyarakat, Pak? Ya, sepanjang misalnya perbaikan data itu masih bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian juga ada dokumen-dokumen pendukung, misalnya yang berbeda itu KTP atau surat keterangan KK dan lain-lain. Ternyata ada dokumen pendukung seperti akta kelahiran yang memang berbeda dan lebih orisinil, atau misalnya ijazah dan lain-lain. Kita harus ada data pembanding, yang mana data pembanding itu juga harus merupakan produk administrasi dari pemerintah seperti ijazah, akta kelahiran dan sebagainya. Nanti di situ kita akan cross check apabila memang data pembandingnya sangat kuat dan bisa dipertanggungjawabkan, maka masih memungkinkan data seseorang untuk diperbaiki. Oke, baik. Nah, tadi kan kita juga sudah membicarakan soal etika, kemudian validasi etika yang ada. Nah, sekarang kan podcastnya ini bertema validasi etika hingga perlindungan pekerja. Jadi ada kaitannya nih sama perlindungan pekerja, terutama di BPJS Ketenagakerjaan. Mungkin sekarang saya mau beralih ke Ibu Nurul Indah Hayati mengenai hubungan antara validasi etika ini dengan BPJS Ketenagakerjaan, Bu. Iya, terima kasih Mbak Ila. Hubungannya sangat erat ya Pak Kadis ya. Kalau di luar kan baik-baik saja dan sangat erat gitu ya. Jadi seperti yang disampaikan Pak Kadis tadi, NIK ini menjadi data pokok, data kuncinya. Justru NIK inilah yang akan membuka akses data yang benar ini ke semua layanan publik. Saya kira sekarang Jeremania kalau misalnya kita mau buka tabungan, perbankan, NIK juga harus benar. Tidak hanya mengenai jaminan sosial dan bantuan-bantuan, tapi segala hal yang berkaitan dengan diri kita, pemerintah sudah mulai mengintegrasikan, itu datanya harus klop dan cocok. Kami pun sebagai badan penyelenggara jaminan sosial, kalau Jeremania mungkin sudah mendengarkan podcast ini berkali-kali ya, jadi kami sebagai rumah yang melayani untuk ketenagakerjaan, ada saudara kami yang melayani sebagai untuk BPJS Kesehatan. Nah, dua-duanya ini pun kami bertumpunya kepada data dasarnya adalah NIK. Jadi kalau misalnya Jeremania mungkin datanya belum valid dan lain-lain, proses dari depan, dari awal pendaftaran itu kami sudah dikunci dari NIK yang harus sudah benar. Sampai dengan nanti proses klaim. Jadi kevalidan data itu menjadi kunci supaya kita mendapatkan hak kita atas jaminan sosial tenaga kerja. Itu. Berarti kan secara tidak langsung memang ketika misal seseorang yang mendaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dari awal sudah disaring nih Bu NIK-nya ya valid atau tidak. Betul. Nah, kalau misalnya data peserta tidak sesuai atau misalnya akhirnya terjaring nih di BPJS Ketenagakerjaan NIK-nya datanya tidak sesuai, itu apa yang dilakukan Bu?
Jadi kalau dari pendaftaran awal pun kalau NIK itu sudah tidak valid, itu tidak bisa mendaftar di kami. Sama halnya kalau di perbankan, kalau NIK-nya nggak valid, itu juga nggak bisa buka rekening. Nah, itu sama. Jadi biasanya kami akan sarankan ya untuk perubahan-perubahan datanya memang harus ke Dukcapil untuk melakukan pelaporan. Nah, rata-rata mungkin ada yang tempat lahir yang paling banyak itu tempat lahirnya. Oh iya Bu, beda. Ya, mungkin dulu kita laporinnya nama desa. Oke, kemudian berubah nih sekarang jadi kabupaten gitu. Atau sudah benar nama kabupaten, tapi sekarang juga pernah nemuin kasus lahirnya Bandung ketulis Bandung, itu kan udah beda kabupaten, beda satu huruf aja di kita sudah beda kabupaten gitu. Nah, hal-hal seperti itu butuh untuk laporan ke Dukcapil untuk diubah ya. Mungkin nanti Dukcapil yang tahu lampirannya apa saja. Ada yang sampai kasus yang mungkin perubahan nama yang tadi disampaikan sama Pak Kadis, biasanya perubahan nama dikarenakan mungkin pindah keyakinan dan lain-lain. Nah, itu mungkin butuh lampiran sampai dengan putusan pengadilan. Jadi yang kami hanya bisa menyarankan dan solusinya untuk dikoordinasikan dengan Dukcapil. Tapi berarti di lapangan banyak ditemukan hal masih Bu, masih banyak gitu. Entah salah tahun lah lahirnya, entah tempatnya yang salah. Kalau statusnya yang salah Bu, misalnya dari menikah belum menikah gitu, oh itu tidak masalah kalau tidak masalah untuk pendaftaran. Tapi data pribadi yang melekat itu yang masalah. Kalau untuk pendaftaran awal, status tidak menjadi saringan kita. Cuma nanti silakan dilakukan penyesuaian karena apabila terjadi sesuatu risiko meninggal dan lain-lain, jangan sampai ahli warisnya dapat karena statusnya masih single. Nanti seharusnya mungkin istrinya dapat, bisa nggak dapat karena data-data administrasi tidak lengkap. Nah, yang saya juga jadi penasaran, selain podcast kita membahas keterkaitan antara etika sama perlindungan pekerja gitu Bu, jadi kerjasama apa yang dilakukan oleh Dukcapil dan juga BPJS Ketenagakerjaan gitu untuk meningkatkan kualitas pelayanan di masing-masing instansi gitu Bu, apalagi hubungannya antara etika dan juga perlindungan pekerja. Baik, jadi memang kerjasama antara Dukcapil sama BPJS Ketenagakerjaan itu tidak hanya pada level pemerintahan kabupaten ataupun kota, cuman memang sudah dari kementerian, dari pusat kita sudah kerjasama ya Pak ya, memang sudah terintegrasi datanya. Kemudian untuk di kabupaten kota masing-masing seperti kami di Kota Waringin Barat bersama Bapak, kami ada beberapa hal yang kita sedang development juga ya. Misalnya kalau ada kualitas data di satu perusahaan, karena di sini banyak kebun sawit, banyak nih yang nggak valid, misalnya jumlahnya 20-30, kami sudah kerjasama, bisa loh servis kita untuk menjemput ke sana bersama Dukcapil. Jadi kami berupaya bagaimana Jeremania mungkin katakan di luar sana yang kalau kerja di kebun susah nih mau datang ke kota, ya nggak ada waktu. Kami koordinasi dengan HRD untuk kami melakukan servis penjemputan. Jadi Pak Kadis nanti akan menyediakan mobil servisnya ya Pak ya, untuk dilakukan di sana perubahan data dan lain-lain. Mungkin Pak Kadis bisa menambahkan. Ya, betul. Kami sedang menjalin kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Jadi secara prinsip kami punya layanan jebol bola. Jadi kita punya layanan mobil Sisega. Jadi tidak ada batasan lagi tempat dimanapun sepanjang masih di wilayah Kobar. Kita bisa menjangkau ketika ada kantong-kantong pekerja yang memang harus kita datangi agar bisa pindah sebagai warga Kabupaten Kota Waringin Barat misalnya, atau memvalidasi beberapa dokumen kependudukannya, kita akan siap membantu. Jadi secara prinsip dengan ada layanan Sisega juga, layanan online, mereka juga bisa mengakses layanan kita dimanapun dan kapanpun 24 jam. Jadi kita juga tetap membuka ruang dengan mobil Sisega itu untuk mendatangi kantor-kantor pekerja yang memang ada kesulitan untuk diasistensi atau pendampingan. Nah,
Untuk Enika sendiri nih ya, mungkin Pak, sepengalaman saya juga nih ya, kadang kan orang itu merasa kayak malas untuk mengubah data diri yang harusnya perlu diubah gitu, karena aduh males ngantri lah di dinas, ngantri dan yang lain-lain. Nah, apa hal yang ditawarkan oleh Disduk Capil itu Pak untuk memudahkan masyarakat selain mungkin jemput bola, kemudian ada hal-hal lain yang bisa digunakan oleh masyarakat pelayanannya? Ya, sekarang Disduk Capil Kobar sudah bertransformasi dan Disduk Capil Kobar sepertinya adalah kabupaten yang awal menerapkan sistem layanan distribusi sampai level kelurahan, desa, dan kecamatan. Jadi saat ini di kantor Disduk Capil tingkat kunjungannya sudah menurun drastis. Bahkan ke depan kita desain kantor itu tutup, bukan karena tutup layanan, bukan. Jadi kita memperkuat operator dan verifikatornya di kantor. Sementara masyarakat tidak usah jauh-jauh datang ke Disduk Capil karena di kota sudah ada 7 kelurahan. Betul. Kemudian juga di masing-masing desa pasti ada dekat dengan pintu rumahnya masing-masing. Ada 6 kecamatan, jadi mereka cukup datang ke kantor desa, kelurahan, kecamatan. Mereka mendapatkan layanan, semua layanan admin. Ditambah lagi juga dengan aplikasi Sisega itu, kalau mereka memang sudah paham, tidak perlu lagi datang ke kantor desa. Mereka cukup duduk di rumah, buka aplikasi Sisega, kemudian apa yang mau diurus seperti KK dan lain, upload saja dokumen syaratnya, upload. Jika kami kerjakan oleh operator, setelah selesai kartu keluarganya diupload oleh operator, masyarakat tinggal download. Sesegampang itu. Dan semua layanan admin itu gratis, tanpa dipungut biaya. Jadi sekarang kita sudah memangkas ruang jarak atau rentang kendali dengan pola Sisega ini. Masyarakat tidak perlu khawatir lagi masalah jalan dan tidak ada biaya apapun. Berarti memang bagi yang mungkin alasannya masih kayak nanti ngantri dan yang lain-lain itu nggak ada ya harusnya Pak? Sudah tidak ada antri karena konsentrasi massa sudah terpecah ke masing-masing desa dan kelurahan. Masing-masing desa kelurahan kemudian ada Betul. jebol, ada Sisega juga. Betul. Jadi yang datang ke kantor Disduk ini hanya orang yang tidak paham. Tapi kami tetap melayani dengan kami dampingi. Walaupun sampai ke kantor Disduk, ujung-ujungnya dia juga pendampingan saja, bukan apa ibu bapak bikin email arahnya. Jadi tetap masuk ke aplikasi. Kalau Gen Z biasanya udah bisa sendiri ya itu bapak ibu. Kecuali rekam. Rekam. Hanya kecuali rekam, karena rekamnya nggak bisa dari smartphone. Kita ada alat biometrik, membaca wajah, membaca jari, membaca retina, karena itu kan akan dipakai buat forensik, dipakai buat semua kebijakan publik. Maka KTP kita ini di Indonesia sebenarnya sudah digital, tinggal ekosistem ke depan yang harus dibangun. Kalau sistem teknologinya sudah tinggi sebenarnya, jadi tidak bisa diduplikasi karena sidik jari dan retina mata ini sensitif. Jadi iktp yang kita pegang sekarang pun itu salah satu benda canggih sebenarnya ya Pak? Betul, di dalamnya ada chip itu. Ada chip elektronik. Tinggal memang ekosistemnya yang belum terbangun secara utuh. Seandainya cardnya ada di bandara misalnya, kemudian dan sebagainya. Dan sekarang ada IKD, identitas kependudukan digital. Kita download di Play Store. Kita di bandara sebenarnya nggak perlu mengeluarkan KTP lagi, cukup tunjukkan IKD itu saja, itu sudah mewakili KTP dan itu sah. Wow, sangat luar biasa. Dan berarti memang tadi kembali lagi tidak jadi alasan lagi untuk masyarakat untuk malas menyesuaikan data diri gitu. Nah, karena di BPJS Ketenagakerjaan ya Ibu ya, kita kembali lagi ke BPJS yang mana kita membayar iuran setiap bulannya ke masyarakat yang sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan kan kadang ya fokusnya ya udahlah bayar tiap bulan aja gitu, dan mereka akhirnya tidak memperhatikan kualitas data. Padahal penting itu ya Bu ya. Sangat. Sekali lagi data di NIK kita itu selain itu sangat rahasia. Nah kalau di masyarakat kita kan kadang diletakin KTP di mana-mana gitu Pak ya. Gitu ya. Bahkan saya pernah lihat ada yang dijadikan di Demtek itu KTP-nya mengarah keluar gitu. Jadi ya masih mungkin kita perlu mengedukasi lebih banyak. Satu, itu sifatnya sangat personal dan rahasia. Yang kedua, data ini menjadi data pokok untuk segala hal. Ranahnya membuka akses kita ke segala hal, termasuk untuk perlindungan jaminan sosial tenaga kerja.
Concern kami sebagai badan penyelenggara adalah jangan sampai ada warga Kota Waringin Barat, terutama yang bekerja, tidak terlindungi oleh jaminan sosial tenaga kerja. Ada yang sudah bekerja mau daftar, NIK-nya nggak valid. Nah, itu kan sayang sekali karena jangan sampai haknya ini tidak bisa didapatkan karena tadi seperti kata Mbak Dila mungkin masih ada mindset malas untuk melakukan update data. Sedangkan sekarang sudah banyak program, banyak kanal dari Dukcapil yang lebih dekat ke masyarakat. Gitu. Nggak perlu lagi nih jauh-jauh ke Pangkalan Bun. Kami diundang di satu perusahaan bisa, masyarakatnya sendiri datang ke desa, RW bisa, gitu kan. Jadi sudah tidak ada alasan untuk tidak mendapatkan jaminan sosial tenaga kerja karena NIK yang tidak valid. Gitu. Karena proses kami dari gerbang depan sampai klaim itu NIK. Kemudian update data misalnya dari orang itu kan kasusnya macam-macam ya Mbak Dila. Ada yang mungkin di tengah jalan ada perubahan KK, perubahan data ahli waris. Yaitu kalau nggak diupdate ke Dukcapil pada saat nanti terjadi klaim, nah datanya jadi ada koreksi dan itu bisa memperlama proses. Gitu. Jadi pastikan data itu benar dan perlindungannya didapat. Karena kalau datanya sesuai berarti penanganannya juga cepat ya? Cepat, jadi nggak masalah kita dari daftar bisa langsung daftar, bisa langsung dapat kartunya, bisa kalau ada apa-apa itu kecelakaan kerja misalnya dengan rumah sakit semua bisa tertangani dengan baik. Yang jadi masalah kan begitu dimasukkan ke sistem nggak match nih ininya karena di kita kan ada verifikasi sama seperti kata Pak Kadis tadi di Dukcapil data pembanding dan segala macam gitu kan. Jadi begitu tidak valid itu akan menyebabkan masalah dalam pelayanan. Oke. Nah, dari yang sudah kita bahas tadi ya, Ibu, Bapak mengenai NIK, kemudian juga hubungannya dengan perlindungan pekerja, bagaimana validasi NIK itu jadi hal yang penting supaya data kita sesuai, kemudian ketika kita menggunakan BPJS Ketenagakerjaan juga tidak ada hambatan gitu dan tidak lama. Nah, mungkin pesan-pesan di akhir nih dari Ibu dan juga Bapak kepada masyarakat Kobar, terutama Jreng-mania yang sedang mendengarkan radio Jreng hari ini. Iya, saya dulu ya Pak. Ladies first, Bu. Ladies first. Bagi Jreng-mania dimanapun berada ya, saya pesannya dua aja. Satu, pastikan data Anda benar. Benar dalam artian tidak hanya NIK benar dan lain-lain, tapi kalaupun ada update data segera diupdate menjadi benar. Ya. Kemudian yang kedua, pastikan apabila Anda sedang mencari nafkah, ya, apapun pekerjaan Anda terlindungi oleh jaminan sosial tenaga kerja. Dan ini bisa didapatkan dengan NIK yang benar, NIK data yang valid, maka Anda bisa terdaftar di jaminan sosial tenaga kerja. Itu mungkin dari Bapak Ira. Baik, Jreng-mania. Dari Dukcapil kami mengimbau kepada masyarakat untuk aktif dalam mengurus dokumen kependudukannya, karena memang capaian kita untuk KTP itu masih di bawah 100%, yang harusnya 100% warga ber-NIK harus punya KTP, sekarang di angka kurang lebih 98%. Kemudian juga kartu identitas anak itu masih sangat jauh dari target kami, karena ini diperlukan juga untuk identitas sebelum anak berusia 17 tahun, sebenarnya mereka punya KTP dalam bentuk KIA. Kemudian juga akta kematian yang seringkali diurus ketika mereka baru bagi waris dan sebagainya, 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang baru diurus. Karena ini sebenarnya penting untuk urusan dokumen-dokumen seperti waris dan sebagainya, balik nama P3 dan sebagainya. Dan akta kelahiran juga capainya masih tidak 100%, masih 98%, jadi ada beberapa yang belum melaporkan peristiwa kelahiran, baru mengurus akta kelahiran pada saat anaknya mau masuk SD, terutama di desa-desa, di kebun-kebun. Mereka belum teredukasi secara maksimal. Oleh karena itu himbauan kami agar masyarakat dengan segala kemudahan yang sudah kami berikan, kalau memang ada kantong masyarakat yang perlu kami datangi, kami siap jebol. Kemudian masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor di Dukcapil, cukup di kantor desa masing-masing, ada 94 desa dan kelurahan di Kobar dan 6 kecamatan. Kemudian kalau itu pun sulit,
silahkan di rumah sendiri sepanjang ada jaringan. Saya yakin semua keluarga sekarang sudah punya smartphone, tinggal buka aplikasi Sisega, semudah mengupload dan download dokumen, sesederhana itu. Jadi tidak ada alasan bagi masyarakat tidak tertib administrasi kependudukan, karena feedbacknya nanti untuk mereka sendiri. Berarti kemudahan sudah diberikan oleh Disduk Capil, kemudian tentunya murah iuran juga diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Berapa ibu iurannya? 16.800 untuk pekerja mandiri. Luar biasa. Tapi manfaatnya super maksimal ya dari pemerintah, yang mungkin harus saya share juga di sini. Kalau untuk pekerja mandiri itu ada pengganti penghasilan yang mungkin masyarakat belum tahu. Jadi kalau ada kecelakaan kerja, kalau jadi pegawai kan ada gaji bulanan ya, tapi kalau pekerja mandiri, kalau nggak kerja dapur nggak ngepul kan gitu. Nah, kalau dengan jaminan sosial tenaga kerja itu kita ada pengganti penghasilan selama kita sakit karena kecelakaan kerja ya. Nanti mungkin di podcast berikutnya kita kupas mudah dan juga murah tentunya jaringannya. Jadi sudah diberikan kemudahan untuk menyesuaikan data diri dari Disduk Capil, juga kita diberikan tarif yang murah gitu, iuran yang murah untuk BPJS Ketenagakerjaan melindungi kita sebagai pekerja. Nah, tentunya terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota Waringin Barat, Ibu Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan, Ibu Nurul, dan juga Bapak Indra. Dan tentunya terima kasih untuk Jaringmania. Jangan lupa untuk pastikan ya, data kependudukan dan data kepesertaan selalu akurat, aktif, dan diperbaharui dengan data yang benar. Saya Adila pamit undur diri bersama dengan Ibu Nurul dan Bapak Indra. Sampai jumpa di episode podcast BPJS Ketenagakerjaan berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.